Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, yaitu Rinduandari dari kelas 21A. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai teori ekologi. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang organisme dan lingkungannya. Dalam hal ini, ekologi menjadi disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme-organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Hubungan antara organisme dengan lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan, karena semua organisme pasti memiliki lingkungan tertentu untuk hidup. Organisme tersebut merupakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kuswandi dalam Indra Suara tahun 2016 halaman 82. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Hal ini sejalan dengan Indra Suara tahun 2016 halaman 90 yang berpendapat bahwa ekologi sastra merupakan studi yang berkaitan dengan cara-cara mengenai membaca dan menulis, baik mencerminkan serta mempengaruhi interaksi manusia dengan alam. Nah, sedangkan ekologi budaya, Indra Suara pada tahun 2016 halaman 34 yang berpendapat bahwa ekologi budaya merupakan kajian yang memandang lingkungan dalam artian luas dan ikut melahirkan karya sastra. Lingkungan budayalah yang banyak memberikan inspirasi dalam menciptakan sebuah karya sastra. Inspirasi yang berasal dari lingkungan budaya merupakan dari kehidupan nyata yang dikembangkan oleh pengarang menggunakan daya imajinasinya. Hasil dari olah kreatif tersebut melahirkan karya sastra yang mengangkat budaya tertentu sebagai latar cerita. Nah, pada dasarnya, ekologi, sastra, dan budaya merupakan tiga hal yang saling berkaitan. Ketiganya saling melengkapi, saling membantu, dan saling memberikan inspirasi dalam menciptakan sebuah karya. Indra Suara, tahun 2016, halaman 131. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas ekologi sastra pada puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, sebelumnya, mari kita lihat cuplikan puisinya. Hujan Bulan Juni, karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis bait puisi. Pada bait pertama puisi, penulis merepresentasikan sesuatu ketabahan dengan menggunakan objek hujan yang merahasiakan rintiknya kepada pohon berbunga. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait pertama, penulis menggambarkan ungkapan ketabahan dengan objek alam, yaitu hujan, yang diartikan sebagai kasih sayang yang selalu dirindukan oleh pohon-pohon yang berbunga. Nilai kearifan ekologi puisi pada bait pertama, yakni bagaimana sebuah pohon-pohon yang berbunga akan selalu merindukan rintik hujan. Oleh sebab itu, peran manusia di lingkungan agar selalu melestarikan pohon-pohon agar tetap tumbuh dan berbunga, sehingga dapat memberikan keindahan. Nah, pada bait kedua puisi, penulis merepresentasikan alam, yaitu hujan dan jalan. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait kedua, penulis mengungkapkan secara metaforis bahwa hujan merupakan sesuatu yang mampu menghapus jejak-jejak kaki yang ragu di jalan itu. Jejak-jejak yang ragu di jalan merupakan problema atau masalah yang dihadapi manusia.
Nilai kearifan ekologi pada puisi bait kedua, yakni bagaimana hujan merupakan anugerah atau rahmat yang turun ke bumi untuk menghapuskan problema yang ada di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya bersifat bijaksana dalam meniti kehidupan supaya tidak menimbulkan bencana seperti banjir atau kerusakan alam. Nah, pada bait ketiga puisi, penulis merepresentasikan alam yaitu hujan, bunga, dan akar pohon. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait puisi ketiga, penulis mengungkapkan secara metaforis bahwa hujan yang memiliki sifat arif sebab ia selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga secara langsung diserap akar pohon dan bunga. Nilai kearifan ekologi pada puisi bait ketiga, yakni hujan yang turun ke bumi merupakan gambaran sifat arif yang melekat pada air, sebagaimana air yang sifat mengalir ke tempat rendah, sehingga secara langsung dapat diserap akar pohon yang berbunga. Nah, pada puisi Hujan Bulan Juni, pengarang atau penulis mendominasi penggunaan diksi dengan representasi alam, bumi, dan tumbuh-tumbuhan. Penulis mencoba mengeksplorasi cara-cara mengenai bagaimana kita membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia, lingkungan, alam, dan tumbuh-tumbuhan sehingga menumbuhkan kepedulian manusia untuk menjaga dan melestarikannya. Nah, berdasarkan hasil pembahasan analisis karya sastra pada puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono melalui pendekatan ekologi sastra, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ditinjau dari nilai ekologi pada puisi Hujan Bulan Juni, penulis secara tidak langsung memberikan pesan bahwa pohon-pohon, akar, bunga-bunga, maupun lingkungan perlu dirawat dan dilestarikan. Begitupun hujan yang merupakan rahmat yang turun dengan membawa kasih sayang yang selalu dirindukan pohon dan bunga-bunga maupun lingkungan. Yang kedua, dalam karya-karya puisi Sapardi Djoko Damono lebih banyak menggunakan diksi dan konsep-konsep yang berhubungan dengan lingkungan alam. Dan yang ketiga, sastra dan lingkungan ibarat bayi yang baru lahir. Ia sedang berusaha untuk tumbuh. Semoga tak ada aral melintang untuk membuatnya dewasa. Sastra telah banyak berhutang pada lingkungan yang secara linguistik mengonstruksi kehidupan sosial. Dengan kata lain, alam menjadi sesuatu yang bermakna ketika pengarang memberikan makna atasnya setelah ia mengadakan semacam persinggungan dengan keberadaannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan tunggu video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.